bagaikan petir di siang bolong. Nenek Lim kaget bukan main. Belum aja nenggak barang haramnya, seorang pemuda nyerempet pinggul sang nenek. Yang mana nih? Yang mana? Itu tadi nek. Untung aja ada Pak Polisi yang baik yang segera datang dan membantu nenek mengemasi barang-barangnya yang... Waduh, ini dia nih dagangan gua nih. Mantep-mantep nih ya kan, sayurnya seger-seger. Ada sayur terong, ya kan? Waduh, nih bakal ibu-ibu nyambel nih. Buat korek kuping juga enak nih. Slow lah ya kan? Yang ini nih baru namanya sayur kol, ya kan? Ibu-ibu biasa kalau kondangan demen nih pakai sayur kol, dipakein konde. Cakep nih kayaknya nih. Laku nih. Sayur. Yur, Bu belanja, Bu. Kagak ada yang belanja nih kayaknya. Abang bawa Bu. Ini namanya apa ya? Brokoli. Brokoli sama kribo beda tipis lah ya kan? Rambutku bisa pakai nyayur dong. Cakep deh. Lihat pasti Waduh. Ibu Siti, apa kabar Bu Siti? Wah, kalau amat Bu, belanja Bu? Iya belanja. Iya lah sama coklat. Silakan dipilih Bu. Terong nggak Bu nih terong? Waduh, seger nih terongnya ya kan? Laginya bukan terong Bu, ya kan? Ya boleh. Iya, ambil. Murah nggak? Udah ini. Nih daun katuk banyakin lah Bu, ya kan? Aduh, lagi hamil ya Bu ya? Waduh, daunnya katuk banyakin lah. Nih borong aja nih. Nih, borong lagi hamil. Aduh, pemirsa. Kita ketemu lagi nih di acara Kribo ya kan? Kriminal heboh. Waduh, kali ini nih episode kali ini nih ngebahas tentang ibu-ibu. Waduh, kejahatan yang dilakukan oleh ibu-ibu ya kan? Ibu-ibu. Waduh. Ngomong-ngomong soal ibu, siapa namanya Ibu? Ibu Siti nih lagi hamil. Ini kali ada kasus nih pemirsa, ceritanya nih ibu-ibu hamil ya kan? Kepepet butuh duit buat belanja sayuran begini nih biasa kebutuhan hidup ya kan? Waduh, dia nyolong laptop. Tau kan yang laptop tuh komputer jingjing. Waduh, nyolongnya di kampus lagi. Nekat bener deh pokoknya deh. Langsung aja kita lihat. Ini dia tayangannya. Slow lah. Cabe Bu, cabe. Cabe hitungannya kita seonggok Bu. Seonggok cabe 5.000. Ibu hamil curi laptop. Wanita yang tengah hamil ini terpaksa berurusan dengan polisi setelah kedapatan mencuri sebuah komputer jinjing atau bahasa kerennya laptop di salah satu kampus perguruan tinggi swasta di Jakarta. Di hadapan polisi, tersangka yang berinisial SL ini mengaku terpaksa mencuri untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan aksi tersangka ini merupakan yang kedua kali dalam 2 bulan terakhir. Ya ileh. Yang namanya kampus, pastilah banyak mahasiswanya. Aktivitasnya juga macam-macam, mulai dari belajar sampai ngerumpi. Oh iya, tempat yang satu ini nih memang menjadi sasaran empuk pencurian. Yang itu seorang mahasiswa yang sebut saja bernama Irwan datang buru-buru lantaran terlambat ujian. Ia pun bergegas menanyakan keberadaan kelas ke resepsionis. Resepsionis. Keteledoran Irwan, seorang mahasiswa yang meletakkan laptopnya pun tak disia-siakan Sulis. Ia langsung bergegas menghampiri barang tersebut. Tentu saja dengan langkah yang sangat satu, dua, dan hampir aja ketahuan. Dicoba lagi ya Bu ya. Yuk, coba lagi. Satu, dua, tiga. Laptop pun berpindah tangan. Berhasil. Dengan seksama, Sulis pun mengambil langkah mundur. Nampaknya usaha Bu Sulis kali ini tidak berjalan dengan lancar, coy. Petugas keamanan yang mengamatinya langsung memergoki. Wih, hampir saja salah tutup. Kena deh. Bu, promosiin dong Bu saya ke ibu-ibu yang lainnya, ya kan? Makanya kasih diskon. Siapa nih?
Good. 5.000. 5.000 modalnya sayur. Jadi dah selesai. Bu. Ya, nggak jadi. Ya, Bu, rugi saya, Bu. Wah, Ibu gimana sih nggak jadi beli sayur? Rugi gua nih. Udah sayur gua diacak-acak. Gimana sih? Pemirsa, gimana ya? Udah lihat tadi tayangannya ya kan? Aduh, ada-ada aja ibu hamil nyuri-nyuri laptop segala. Jangan ditiru ya kan? Memang keadaan ekonomi lagi susah ya. Tapi cari duit yang halal lah ya kan? Masih bisa dengan cara lain ya kan? Misalnya berdagang sayur. Kita kembali lagi ntar ya, setelah yang satu ini ya, tetap di kribo lah ya kan. Waduh, kurang ajar tuh tadi ibu-ibu mana tuh tadi. Udah ngacak-ngacak, udah ditawar-tawar nggak jadi dibeli. Makin tua, makin menjadi. Nenek Lim kini hanya bisa pasrah saat berhadapan dengan petugas kepolisian. Nenek Lim yang kini berusia 54 tahun ini tertangkap lantaran kedapatan membawa pil naik taksi. Maksudnya pil ekstasi. Wih, bisa-bisanya Nenek Lim ngaku kalau pil ekstasi tersebut dibeli dari kenalannya di Riau. Kenalan apa kenalan ya? Udah gitu, si nenek beralasan kalau barang haram itu dibeli buat obat rematik. Loh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada. Enak nih yang. Bukan, ini maksudnya korek kupingnya enak. Iya, jangan marah-marah, slow lah ya kan. Slow, jangan marah-marah dong ayang ya kan. Kan, hari gini nggak mungkin selingkuh. Mabrok nenek-nenek ya. Maaf, Nek. Punya mata kamu. Iya, punya nih mata nih, Nek. Makanya itu paling bener yang putih, jangan yang hitam. Buset, bawel amat nih, Nek. Iya. Jangan marah-marah, Nek. Mabrok aja. Maaf. Waduh, pemirsa, ngomong-ngomong soal nenek-nenek nih ya. Nih kali ada kasus heboh dari Asahan, Sumatera Utara. Ceritanya nenek-nenek nih Mau udah ciri. tua lagi. Mau Aduh, ciri. udah tua lagi tuh. Aduh, ketangkap basah sama polisi bawa ratusan pil ekstasi. Pil yang buat begini, Nek. Ting. Goyang, Waduh. goyang. Iya, ketangkap basah tuh. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita tonton. Ini dia ceritanya. Ya, slow lah. Biar sudah usia lanjut, Nenek Lim ternyata masih top chair alias aktif menekuni bisnisnya. Saat itu, ia tengah menghubungi rekan bisnisnya karena stok barang yang ia miliki sudah ludes. Lama banget dia nih. Halo, gitu. Gimana lu? Ih, Nenek Lim kesalnya bukan main lantaran rekan bisnisnya asik-asikan neduh di bawah pohon rindang. Sementara ia susah payah mencarinya. Belum lagi tuh lihat tuh, ditambah sakit encok dan pegel linunya. Jablay. Panas, Jablay. Pinggang gua sakit. Kamu lu bilang 3 juta? 3 juta buat nenek sih. Enak aja 3 juta, obat apa 3 juta? Makasih makan. Slow aja dong, Nek, slow. Ya berapa ya buat nenek dah? Ada uang, ada barang. Jadi, Ratusan butir ekstasi kini menjadi milik Nenek Lim. Tak mau kecewa dengan barang yang ia beli, ia lalu mencicipi sedikit pil ekstasi tersebut. Enak. Transaksi selesai. Nenek pun kembali pulang menuju rumahnya. Aduh. Rematik Nenek Lim ternyata kambuh. Jangan khawatir. Nenek kini punya obat manjur. Bagaikan petir di siang bolong. Nenek Lim kaget bukan main. Belum aja nenggak barang haramnya, seorang pemuda nyerempet pinggul sang nenek. yang mana, Nek? Yang mana, Nek? Itu tadi Nek. Untung aja ada Pak Polisi yang baik yang segera datang dan membantu nenek mengemasi barang-barangnya yang jatuh berhamburan. Ups. Kaget. Iya, tentu saja kaget. Pak Polisi kaget saat melihat banyak butiran pil yang bisa bikin ajeb-ajeb ada di dalam tasnya. Ya udah Nek, ikut aja Nek ke kantor polisi. Kita obatin encok-encoknya di sana. Yuk. Mimpi
mimpi apa? Aneh yang tadi diomel-omelin sama nenek-nenek, ada aja tuh nenek-nenek ya kan. Waduh, cuma duduk aja nenek. Anaknya polisi, Nek. Ini bawa ekstasi nih nenek-nenek ini. Ya ampun, masih doyan giting aja udah tua. Aduh, ya ampun, bawa amanin dah. Aduh, pemirsa, lihat tuh, yang namanya usia tidak bisa menjamin seseorang untuk bersifat dewasa. Tua bener lo ya kan? Buktinya nenek-nenek masih doyan begini nih, giting. Waduh, bukan mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Aduh, tuh dapat kejadian tadi tuh kita dapat belajar tuh ya kan? Waduh, makanya jangan pakai yang kayak gituan lah ya kan? Kita ketemu lagi ntar, slow lah ya kan? Jalan dulu ya kan? Iya ini yang bener-bener tadi tuh mimpi apa gue semalam tadi diomelin sama nenek-nenek. Pada bawel banget lagi, ya kan? Iya. Judi berkedok arisan. Ayo, mau lari kemana? Meskipun bersembunyi ke tempat yang paling sulit sekalipun, polisi terus mengejar ibu-ibu yang kabur lantaran ketangkep basah sedang asyik main judi gaple. Tuh, lihat tuh. Kan malu ditontonin warga. Udah gitu, masih sempet aja nih ibu-ibu ini bersilat lidah nih. Ayo Bu, ikut Bu, ikut. Sekarang kita kocok arisannya di kantor polisi aja. Yuk, mari. Waduh, Pok Susi, mau kemana Pok? Oh, mau main arisan. Waduh, kayak udah kata nih pengen ngocok ya. Waduh, ngomong-ngomong soal arisan nih, Pok. Ada kasus kribo alias kriminal heboh ya kan ceritanya nih, Pok ya, tentang ibu-ibu arisan ya kan. Selain ngocok itu tuh arisan, dia ngocok kartu juga tuh alias main judi. Waduh, mau tau kejadiannya kayak gimana? Langsung aja kita ikutin arisannya. Slow lah, ya kan? Pok, boleh ikut gak arisannya? Ih, asik. Ayo, Pak. Asik. Ayo, Pak. यूं मुस्कुराए तो पास आए. Ibu-ibu masa kini kayaknya nggak gaul kalau nggak ikut arisan. Iya kan? Nah, tuh lihat tuh si Ajeng Mira rela dandan abis-abisan di tengah panasnya matahari demi ketemu teman-teman arisannya. Wih, Lama kalau udah banget. ketemu teman arisan apa aja diobrolin. Contohnya nih ya, ngerumpi masalah rumah tangga, ngerumpi artis yang kawin cerai, ngerumpi om kribo yang belum kawin-kawin. Semua dirumpiin. Nah, udah puas ngerumpi, arisan pun dikocok. Kocok. Nah, yang dapat arisan ternyata jengdil. Oh yeah! Daripada duitnya dianggurin, meja arisan pun kini berubah jadi meja judi. Masing-masing kini memasang taruhannya. Kocok. Sekarang kartu dikocok terus dibagiin. Keasikan menang, judi gaple pun dilanjutkan. Rasanya memang belum puas kalau belum dapat duit yang banyak. Tapi siapa sangka kalau kedok arisan ini sudah tercium bau busuknya sama polisi. Pak Polisi langsung bertindak tegas. Arena judi langsung dibekuk. Ibu-ibu yang lagi asik mendadak panik dengan merubah kembali meja arisan. Ya ampun, jeng. Sempet-sempetnya lagi berkelit. Takut dibawa ke kantor polisi, ibu-ibu langsung berhamburan keluar dan bersembunyi. Mau kabur kemana lagi sih, Bu? Yuk kita arisan di kantor polisi aja yuk.